Worldwide Production present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Wah, ke-28 huruf hijayah sudah kita pelajari bersama-sama agar lebih lancar lagi pelafalannya. Dan sekarang waktunya Kak Yaya bercerita tentang kisah Nabi Yahya alaihissalam. Jadi selamat mendengarkan ya. Nabi Yahya alaihissalam termasuk dari 28 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Nabi Yahya merupakan putra dari Nabi Zakaria alaihissalam, salah satu yang bertugas untuk menjaga Maryam. Kisah Nabi Yahya alaihissalam hampir sama seperti kisah Nabi Ishak alaihissalam yang dilahirkan ketika usia ibunya tidak muda lagi. Beberapa ulama menjelaskan usia Nabi Zakaria alaihissalam saat itu berumur 99 tahun. Namun ada pula yang menyatakan bahwa usia Nabi Zakaria berkisar 120 tahun. Beliau begitu sabar menanti mendapatkan keturunan. Suatu hari atas berkat izin dari Allah, Nabi Zakaria alaihissalam akhirnya dikaruniai seorang putra, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah seseorang yang sangat rajin dan gemar membaca ketika beliau masih kecil. Selain itu, Yahya kecil lebih bijaksana dari anak-anak lain karena dia tahu banyak hal daripada anak-anak seumurannya. Ketika tumbuh dewasa, Nabi Yahya alaihissalam bahkan lebih baik lagi kepada orang tuanya dan semua ciptaan Allah. Nabi Yahya alaihissalam juga senang berada di tempat terbuka. Kadang-kadang Nabi Yahya alaihissalam akan pergi ke gua untuk duduk, yang mana di sana terdapat seekor singa besar yang ganas. Akan tetapi ketika Nabi Yunus alaihissalam berada di gua tersebut, singa itu akan menundukkan kepalanya kemudian pergi. Karena binatang itu tahu bahwa orang ini, yaitu Nabi Yahya alaihissalam, adalah nabi yang suka merawat hewan. Pada suatu hari, Nabi Yahya alaihissalam mendengar Raja Herodus yang menguasai Palestina hendak menikahi anak tirinya yang bernama Herodia. Dalam syariat atau peraturan kitab Taurat dan Zabur, menikahi anak tirinya itu tidak boleh atau boleh dibilang adalah haram. Namun Raja Herodus yang sudah tergila-gila pada anak tirinya yang cantik jelita itu tidak peduli. Ia tetap bersikeras ingin menikahinya. Tak seorang pun berani menentang kehendak Raja Herodus. Akan tetapi Nabi Yahya alaihissalam, sang pembaptis, segera tampil menghadap Raja Herodus dan menyatakan keberatan bahwa pernikahannya melanggar aturan agama dan amat dikutuk oleh Tuhan. Seluruh istana pun gempar. Mereka setuju atas pendapat Nabi Yahya alaihissalam yang berasal dari kitab suci. Raja Herodus pun merasa malu dan murka. Ia dan Herodia berusaha mencari jalan untuk membungkam mulut Yahya, dan jika perlu mereka akan membunuhnya. Pada suatu hari, Herodia datang ke kediaman Nabi Yahya alaihissalam untuk menggodanya. Akan tetapi usaha Herodia tidak berhasil. Nabi Yahya alaihissalam malah mengusirnya. Wahai putri Herodia, sebaiknya Anda pergi dari rumah saya. Sungguh tidak pantas apa yang Anda perbuat. Merasa terhina, Putri Herodia melaporkan Nabi Yahya alaihissalam kepada Raja Herodus. Rajaku,
Yahya telah menghina dan merendahkanku. Mendengar hal tersebut, Raja Herodus murka dan marah. Kemudian ia memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Yahya alaihissalam. Pasukan, tangkap Yahya dan penggal kepalanya. Ampun Baginda Raja, tapi Baginda, apa yang dikatakan oleh Yahya itu benar. Siapapun di sini yang tidak menuruti perintahku akan aku beri hukuman yang berat. Mendengar ancaman Raja Herodus, semua pasukan merasa takut dan menjalankan perintah sang raja. Setelah beberapa hari pencarian pasukan atas Nabi Yahya alaihissalam, mereka akhirnya menemukan beliau dan langsung menjebloskannya ke dalam penjara. Kemudian keesokan harinya, para pasukan mengeksekusi Nabi Yahya alaihissalam. Setelah Nabi Yahya alaihissalam meninggal, perhatian seluruh orang-orang beriman beralih kepada Nabi Zakaria alaihissalam yang sudah tua. Mereka meminta pendapat Nabi Zakaria alaihissalam. Dan beliau pun tetap berpegang teguh kepada ajaran Allah yang terdapat pada kitab Taurat, yaitu pernikahan antara ayah dan anak tiri itu tidak diperbolehkan. Mendengar hal tersebut, Raja Herodus marah, kemudian meminta prajuritnya untuk menangkap Nabi Zakaria alaihissalam. Namun rakyatnya melindungi Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau bersembunyi di sebuah hutan. Pada suatu hari, hutan tempat Nabi Zakaria alaihissalam berlindung dikepung oleh tentara Raja Herodus dan dibantu oleh tentara Romawi. Pada saat itu, Nabi Zakaria alaihissalam melihat terdapat pohon yang tengahnya dapat membelah dan kemudian menutup lagi. Lalu Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam pohon tersebut. Akan tetapi ada orang yang melihat seseorang menyerupai Nabi Zakaria alaihissalam terlihat di dalam pohon tersebut, sehingga pasukan menggergaji pohon ajaib tersebut. Beberapa saat kemudian keluar darah dari pohon itu, yang hingga saat ini hanya Allah yang mengetahui apakah darah tersebut adalah darah Nabi Zakaria atau bukan. Nah, itu tadi adalah kisah Nabi Yahya alaihissalam. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yahya adalah kita harus rajin serta gemar membaca agar berilmu dan dapat bermanfaat bagi sendiri maupun sekitar kita. Selain itu, kita harus mampu membela kebenaran walaupun semua orang menentangnya. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu ya. Nantikan kisah-kisah Nabi dan Rasul lainnya di podcast Cerita Nabi dan Rasul ya. Kak Yaya pamit undur diri dulu. Insya Allah kita akan bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.